Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri April bersama Riri Afrianti. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal Kosmi tahun 2023 untuk cabang matematika level ketiga atau untuk level SMP atau MTS. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal penyisihan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Nah, bagi yang belum tahu apa itu Kosmi, Kosmi adalah kompetisi sains siswa muslim Indonesia, yang mana bidang kompetisinya ada matematika, IPA, IPS, dan juga robotik. Nah, di sini Kosmi ini sama dengan kayak Olimpiade, tetapi ada terintegrasi dengan agama, sehingga soalnya mirip dengan KSM. Nah, untuk jadwal pada tahun 2024 ini, untuk babak penyisihannya itu dari tanggal 2 sampai 3 Maret. Jadi teman-teman masih punya waktu ya untuk belajar. Nah, mari kita langsung ke soal yang pertama. Nah, di sini jarak kota Semarang ke Jogja dalam satuan kilometer sama dengan banyaknya Asmaul Husna. Sebelum berangkat, Dimas telah mengisi bahan bakar sebanyak 3 liter di Semarang. Namun, bahan bakar tersebut habis setelah menempuh jarak 33 km. Untuk mencapai Yogyakarta, Dimas harus membeli bahan bakar motor sebanyak. Nah, di sini kita harus tahu bahwa banyak Asmaul Husna adalah 99. Jadi, jarak tempuhnya adalah 99 km. Nah, 3 liter tadi sudah digunakan untuk 33 km. Berarti bersisa 66 km lagi dengan menggunakan X liter minyak. Nah, di sini kita mendapatkan suatu perbandingan yang senilai karena semakin jauh jarak tempuh berarti semakin banyaklah bahan bakar yang kita butuhkan. Sehingga kita dapatkan perbandingan yang senilai X per 66 sama dengan 3 per 33. Nah, dengan melakukan perkalian silang atau boleh juga sama-sama kita sederhanakan ya, 66 dibagi 33 itu dapatnya adalah 2 ya. Sehingga kita lakukan kali silang X sama dengan 6, 3 dikali 2. Jadi bahan bakar yang dibutuhkan adalah 6 liter. Soal nomor 2, garis 3X ditambah 4Y sama dengan 12 berbentuk segitiga dengan koordinat kartesius. Jumlah panjang dari semua garis tinggi yang mungkin dari segitiga tersebut adalah. Nah, garis ini 3X ditambah 4Y sama dengan 12 kita gambar dulu dengan cara mencari titik potong di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, kalau di sumbu X, ini Y-nya kan sama dengan 0. Ininya 0, berarti 3X sama dengan 12. Berarti X-nya adalah 12 dibagi 3. Maka kita dapatkan 4,0. Sedangkan untuk yang memotong sumbu Y, ini X-nya yang kita nolkan. Kalau X-nya 0, berarti ini habis, tinggallah 4Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 4, hasilnya 3. Maka titiknya adalah 0,3. Jadi kita gambar seperti ini. Ini adalah 4,0 dan ini 0,3. Sehingga alasnya itu 4 satuan dan tingginya adalah 3 satuan. Lalu dengan menggunakan Pitagoras kita dapat sisi miringnya 5 satuan. Tahu dari mana? Karena dari triple Pitagoras 3, 4 berarti pasangannya adalah angka 5. Oke. Di sini, teman-teman harus mengetahui bahwa tinggi itu bukan yang tegak saja, tetapi apapun garis yang saling tegak lurus itu bisa dikatakan tinggi. Nah, ini kan tegak lurus nih, berarti 4 ini merupakan suatu tinggi, 3 ini juga merupakan suatu tinggi. Nah, apakah ada lagi? Ya, garis yang tegak lurus dengan yang miring ini. Garis T ini juga merupakan suatu tinggi. Bagaimana cara mencarinya? Dengan menggunakan perbandingan luas. Sekarang kita ingat dulu, rumus luas itu adalah alas kali tinggi per 2. Nah, tadi alas dan tinggi itu yang saling tegak lurus. Berarti yang pertama, luasnya bisa kita lihat dari 3 dan 4 ini sebagai alas dan tingginya. Berarti 3 dikali 4 per 2. Kemudian, yang satu lagi kita lihat dari angka 5 atau yang miring dikali dengan tingginya. Berarti 5 dikali T per 2. Nah, ini 2-nya bisa kita abaikan sehingga kita dapatkan 12 sama dengan 5T. T sama dengan 12 dibagi 5. T sama dengan 2,4. Nah,
jadi kita memiliki 3 buah tinggi, maka jumlahnya yang mungkin adalah 3 ditambah 4 ditambah 2,4 sama dengan 9,4. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 3, Pak Yusuf memiliki penghasilan yang telah mencapai nisab zakat penghasilan. Selain zakat penghasilan wajib, Pak Yusuf juga mengeluarkan sedekah sebanyak 10% dari sisa uang setelah zakat wajibnya dikeluarkan. Sedekah yang Pak Yusuf keluarkan per bulan adalah 780.000. Jumlah penghasilan per tahun beliau adalah. Nah, di sini kita harus tahu bahwa zakat penghasilan itu adalah 2,5% dari gaji per bulan. Nah, di sini gaji per bulannya kita anggap X ya. Berarti sisa gaji setelah dikeluarkan zakatnya adalah 100 dikurang 2,5% dikali X. Nah, gaji itu totalnya pasti 100% ya. Lalu berarti sisanya setelah zakat dikeluarkan adalah 97,5% X. Sedekah 10% itu tadi 780.000, sehingga berlaku 10 per 100 kali 97,5% X sama dengan 780.000, atau 0,0975 X sama dengan 780.000, X sama dengan 8 juta. 8 juta didapatkan dari 780.000 dibagi dengan 0,0975. Hasilnya adalah 8 juta. Nah, X ini tadi adalah gaji per bulan ya. Berarti penghasilan tahunannya tinggal dikali 12. 8 juta dikali 12 adalah 96 juta. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 4. Nah, di sini kita soalnya lumayan panjang ya. Jadi kita lanjut sambil membahasnya. Fahmi dan Khalid itu sedang ujian matematika yang soalnya didiktekan guru. Soal tersebut mengenai akar-akar persamaan kuadrat satu variabel berbentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Mereka sama-sama salah mendengarkan soal, tapi mengerjakan soalnya dengan benar untuk soal yang didengar. Jadi mereka salah, tetapi pengerjaannya benar. Nah, Fahmi salah dalam menuliskan koefisien B sehingga mendapatkan nilai yang memenuhi X1 dan X2. Di mana X1-nya adalah banyak ayat pada surat Al-Fatihah dan X2-nya banyak ayat pada surat Al-Kautsar. Sedangkan Khalid salah menuliskan koefisien C dan mendapatkan nilai X1, X2, di mana X1-nya adalah banyak Rasul Ulul Azmi dan X2-nya sama dengan banyak anak perempuan Nabi Muhammad. Soal persamaan kuadrat yang benar adalah, nah di sini untuk yang si Fahmi ya, X1-nya adalah 7, yaitunya nilai banyak ayat pada surat Al-Fatihah. Sedangkan X2-nya sama dengan 3, banyak ayat pada surat Al-Kautsar. Nah, di sini dia salah menuliskan B, berarti C-nya benar. Nah, kita harus ingat bahwa dalam persamaan kuadrat itu ada jumlah X1 ditambah X2, rumusnya adalah min B per A, sedangkan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, karena C-nya benar berarti kita menggunakan yang perkalian. C per A sama dengan X1 dikali X2. Nah, C per A, A-nya itu 1 ya, karena kan kita punya persamaan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini C per 1 sama dengan 7 dikali 3, kita dapatkan C sama dengan 21. Nah, kemudian untuk yang Khalid, dia itu memiliki Y1-nya yaitu 5, sebanyak Rasul Ulul Azmi. Sedangkan Y2-nya itu banyak anak perempuan Nabi Muhammad, yaitunya 4. Nah, Khalid itu salah menulis C, berarti B-nya benar, sehingga kita menggunakan rumus yang memuat B, yaitu penjumlahan. B per A minus B per A sama dengan X1 ditambah X2. A-nya 1 ya, sehingga kita dapatkan minus B per 1 sama dengan 9. Sehingga kita dapatkan minus B sama dengan 9 dan B-nya sama dengan minus 9. Jadi persamaan yang benar untuk bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C adalah X kuadrat dikurang B-nya adalah minus 9 dan C-nya adalah 21. X kuadrat dikurang 9X ditambah 21 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Jika masing-masing rusuk sebuah kubus berkurang 50%, maka persentase dari penyusutan luas permukaan kubus adalah. Nah, di sini rumus luas permukaan kubus itu kan 6S kuadrat. Nah, jika rusuknya berkurang 50%, maka luasnya itu seperti ini. 6 dikali dengan S dikurang setengah S kuadrat.
50% itu adalah setengah S kuadrat ya. Sehingga jadinya 6S dikurang setengah S itu kan setengah S. Jadi 6 dikali setengah S dikuadratkan. Atau 6 dikali 1/4 S kuadrat. Atau kalau kita sederhanakan adalah 3/2 S kuadrat. Nah, maka penyusutannya itu 6S kuadrat yang awal dikurang 3/2 S kuadrat. Hasilnya adalah 9/2 S kuadrat. Nah, persentasenya adalah 9/2 S kuadrat per 6 S kuadrat kali 100%. Jadi dapatnya adalah 75%. Soal nomor 6. Ini merupakan suatu persamaan ya. Nah, jika bentuk X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan M, kemudian X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan M, 2X ditambah Y ditambah Z juga sama dengan M, maka nilai dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat adalah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa setiap variabelnya itu memiliki kemunculan yang sama, yaitunya X muncul sebanyak 4 kali, yaitu X, dan 2X 4. Y-nya juga sebanyak 4 kali, Z-nya juga sebanyak 4 kali. Jadi triknya tinggal kita jumlahkan saja, sehingga kita dapatkan 4X ditambah 4Y ditambah 4Z sama dengan 3M. Nah, di sini sama-sama kita bagi 4 semuanya, kita dapatkan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 3/4M. Nah, di sini kita harus mendapatkan X, Y, Z-nya masing-masing ya. Nah, di sini artinya kan X ditambah Y ditambah Z ditambah Z sama dengan M ya. Nah, X ditambah Y ditambah Z-nya itu adalah 3/4M ditambah Z sama dengan M. Berarti Z sama dengan M dikurang 3/4M. Maka Z-nya adalah 1/4. Nah, untuk mencari Y, kita masukkan ke persamaan yang kedua. Untuk mencari Z juga kayak gitu. Nah, karena bentuk mereka yang sama, berarti dari masing-masing persamaan itu kita dapatkan Z-nya 1/4, Y-nya 1/4, dan X-nya juga 1/4. Karena caranya sama. Nah, berarti untuk soalnya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat itu tinggal kita kuadratkan masing-masingnya. Nah, hasil kuadratnya adalah 1/16M kuadrat. Kita tambahkan ya, jadi hasilnya adalah 3/16M kuadrat. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 7, bilangan palindrom adalah bilangan yang bernilai sama apabila dibaca dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Misalnya 121, 13, 2, 31, atau 353. Nah, jadi kayak cermin gitu ya, bisa dibaca bolak-balik. Banyaknya bilangan palindrom 5 digit yang bernilai genap adalah. Nah, di sini kalau 5 digit bentuknya adalah A, B, C, B, A. Nah, karena dia harus bernilai genap, berarti nilai A itu adalah yang genap saja, yaitu angka 2, 4, 6, dan 8. Dan karena 0 tidak bisa digunakan sebagai digit pertama, maka 0 tidak kita gunakan ya. Nah, untuk angka B itu bisa ada 10 pilihan dari 0 sampai 9. Begitu juga untuk yang C, ada 10 pilihan. Jadi, banyak bilangan yang bisa dibentuk adalah perkalian dari banyak A, banyak B, dan banyak C. 4 dikali 10 dikali 10 sama dengan 400. Jadi, jawabannya adalah D. Nomor 8. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan jalur yang dilalui oleh pembalap sepeda ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah bentuk sudut PFB yang ini. Nah, di sini kita harus ingat tentang sudut yang sehadap, sudut yang bertolak belakang, yang dalam sepihak, dan lain-lainnya. Nah, perhatikan gambarnya ya. Sudut EPG yang ini itu sama dengan AOF karena mereka sehadap. Berarti ini juga 70 derajat. Kemudian perhatikan pada garis AOC. Pada garis AOC itu kalau seandainya kita lihat sudut AOF dan FOB itu kan hasilnya adalah 180 karena garis yang berpelurus ya. Sehingga kita bisa dapatkan sudut FOB-nya itu adalah 180 dikurang 70, yaitunya 110. Nah, sekarang kita harus mencari sudut ini. Nah, sudut
FBO yang mau kita cari, kalau ditambah dengan sudut yang FBC itu kan 180 juga karena garis yang berpelurus. Nah, FBC-nya 150 derajat, berarti FBO-nya adalah 180 dikurang 150, yaitunya 30 derajat. Nah, jumlah dari sudut pada segitiga FOB itu kan 180. Kita sudah mengetahui dua sudut, yaitunya 110 dan 30, tinggal mencari sudut BFO. Berarti sudut BFO adalah 180 dikurang dengan 30 dikurang dengan 110, hasilnya 40. Nah, sudut X ini atau PFB itu merupakan sudut berpelurus dengan yang 40 derajat. Berarti jumlahnya 180 ya. Jadi sudut PFB ditambah 40 sama dengan 180, sehingga kita dapatkan sudut PFB sama dengan 180 dikurang 40. Jawabannya adalah 140. Jadi jawabannya D. Nomor 9, Ayub dan Daud telah berjanji untuk sholat berjamaah di masjid yang terletak di antara rumah mereka. Jarak rumah Ayub dan Daud adalah 1,4 km. Ayub bangun tepat waktu dan berjalan kaki ke masjid dengan kecepatan rata-rata 75 meter per menit. Sedangkan Daud terlambat 10 menit dan berangkat ke masjid dengan sepeda berkecepatan 15 km per jam. Jika Daud dan Ayub sampai di masjid bersamaan, maka jarak rumah Daud dari masjid adalah. Nah, di sini kita harus tahu dulu kecepatan Ayub berapa, waktunya berapa, dan juga kecepatan Daud berapa, waktunya berapa. Nah, kecepatan Ayub itu diketahui 75 meter per menit, sedangkan waktunya belum tahu ya. Lalu kecepatan Daud 15 km per jam atau 250 meter per menit. Kemudian waktunya karena ia terlambat 10 menit, jadi TD sama dengan TA dikurang 10. Nah, jarak rumah mereka adalah 1,4 km atau 1400 meter. Karena masjid berada di tengah, berarti mereka menggunakan prinsip berpapasan. Nah, rumusnya adalah jarak antara Ayub dan Daud sama dengan jarak tempuh Ayub ditambah jarak tempuh Daud. Nah, ingat rumus jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu. Sehingga 1400 meter sama dengan kecepatan Ayub dikali waktunya Ayub ditambah kecepatannya Daud dikali waktunya Daud. Nah, kecepatan Ayub tadi 75, waktunya Ayub itu TA ya. Sedangkan kecepatan Daud itu adalah 250 dan waktunya adalah TA dikurang 10. 250 kita kalikan ke dalam sehingga kita dapatkan 1400 sama dengan 75 TA ditambah 250 TA dikurang 2500. Nah, kalau kita selesaikan ini dapatnya 3.900 sama dengan 325 TA. Jadi TA-nya adalah 12 menit. Nah, sekarang kita pengen tahu jarak rumah Daud ya. Berarti kita cari dulu waktunya Daud. Berarti 12 menit dikurang 10, yaitunya 2 menit. Jadi jarak rumah Daud itu adalah kecepatan dikali waktunya, 250 dikali 2 sama dengan 500. Jadi jawabannya adalah D. Nah, CD merupakan garis singgung persekutuan luar yang mana rumusnya adalah ini. Panjang garis singgung persekutuan luar sama dengan jarak antara pusat dikurang jari-jari besar dikurang jari-jari kecil yang dikuadratkan. Nah, jadi yang mau kita cari itu D. D-nya adalah CD kuadrat, garis singgung persekutuan luarnya. Jaraknya itu adalah AB, jarak antar pusat adalah AB. Nah, R besarnya adalah BD. Dan R kecilnya adalah AC. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Berarti CD kuadrat sama dengan 16 kuadrat dikurang 12 dikurang 8 dikuadratkan. Jadi 16 kuadrat adalah 256 dikurang 16 ya. Ini 12 dikurang 8 hasilnya 4. 4 kuadrat 16. Jadi CD kuadrat sama dengan 240. CD sama dengan akar dari 240 adalah 4 akar 5. Pertanyaannya adalah luas trapesium ABC. Luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar, berarti jumlah jari-jarinya dikali tinggi. Tinggi itu yang tegak lurus, berarti garis singgung persekutuan luarnya. Rumusnya seperti ini ya. Berarti 8 ditambah 12 per 2 dikali 4 akar 15. Hasilnya adalah 40 akar 15. Jadi jawabannya adalah D.
Sekian pembahasan soal Cosmi pada video kali ini. Jangan lupa support saya dengan cara like videonya dan juga subscribe dan share kepada teman-teman kamu yang juga akan mengikuti Cosmi pada tahun 2024 ini. Untuk soal harian, kamu bisa lihat di platform lainnya, TikTok, YouTube, ataupun Instagram. Terima kasih, sampai jumpa.